kudusan-Mu sekali lagi Tuhan melingkupi setiap kami, menguduskan seluruh tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya, saya jadi kok kayak tinggi banget gini. Ya, kayaknya di bawah ini lebih enak deh ya. Saya sungkan kalau terlalu tinggi. Oke, terima kasih. Ya, shalom. Saya mohon maaf ya, tadi macet banget dan benar-benar pertama kali nih saya terlambat. Ya, saudara, saya tadi tanya Tuhan, ini mau diterusin penyembahan atau enggak? Jangan masuk dulu, lagi. Firman dulu, bersin dulu, babat dulu, baru nanti kalau sudah dibersihin, baru masuk dalam hadiratnya Tuhan lagi ya. Kita sama-sama buka nih dalam Wahyu pasal yang kedua. Saudara yang ingin mengalami Tuhan sore hari ini siapa coba? Rindu banget loh ya, harus rindu banget. Kalau rindu banget itu berarti siap diapain? Siap dibersihin ya. Kalau nggak dibersihin nanti Tuhannya nggak bisa masuk ke dalam hidup kita. Ya, Wahyu 2 ayat yang pasal yang kedua, pasal 2 ayat 2 ya, sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, ini bukan orang yang jauh dari Tuhan, bukan orang yang nggak suka dalam hadirat Tuhan. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu maupun ketekunanmu. Berarti hebat nggak ini saudara? Halo? Hebat dong ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka. Jadi ini adalah berbicara orang yang kecewa di rumah Tuhan, kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Kok gini sih? Hamba Tuhan kok gini sih? Hamba Tuhan kok gitu sih? Betul, saudara. Kenapa kita anak-anak Tuhan tuh gampang banget kehilangan kasih mula-mula? Karena seringkali tidak disadari ada virus-virus yang masuk, menyusup, dan kita biarin itu. Awalnya jadi kemarahan, lama-lama jadi apa? Pahit. Cuma karena ada standarnya adalah harus takut akan Tuhan, ya. Karena takut akan Tuhan, jadi dia anggap itu ya udahlah, dia kebas-kebasin. Tetapi dia tidak sadar, yang dikebasin itu belum sampai tuntas. Jadi masih nyusup berapa persen, dan itu kita biarkan, dan itu menjadi virus yang terus bertumbuh sampai menjalar, dan efeknya membuat kita sebetulnya di dalam hati jujur, udah capek, udah jenuh, udah kering, bahkan nggak ada lagi gelora. Yang dilakukan cuma sebatas kebiasaan agamawi dan ya rutinitas tanpa sadar. Nggak ada lagi geloranya, nggak ada lagi gregetnya, apinya tuh nggak ada. Koar-koarnya masih, tapi ya cuma sebatas mulut. Tapi di sini ya udah mati rasa. Dan ini Tuhan nggak mau, saudara. Ya. Sekali lagi, ini bukan orang yang jauh dari Tuhan, bukan orang yang nggak dewasa. Ini orang yang sangat luar biasa. Ya dikatakan, sampai dikatakan ketekunanmu Tuhan tahu. Berarti kalau udah tekun itu, artinya tuh udah nggak bisa ngomong setia lagi. Udah tekun nih kelasnya, udah sangat dewasa. Hanya saja ada penyakit yang menyusup, dia nggak sadar, saudara. Yuk kita sama-sama cross check ya. Sore hari ini, kalau itu ada pada kita mau beres sekali itu di hadapan Tuhan. Karena itu bahaya. Itu efeknya akan sangat banyak banget kalau kita mau biarin
kita biari itu terjadi, efeknya ya, dampaknya itu bukan cuma urusannya kita sama Tuhan, tapi urusannya kita kepada segala aspek, bahkan pekerjaan, keluarga, semuanya jadi seperti terkamiri, jadi racun, jadi virus yang mengotori, membunuh, semuanya efeknya. Saudara tahu nggak, spirit itu memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, dan akibatnya bisa kita lihat. Jadi saudara terkasih, jangan pernah heran, ini akhir zaman ya, semuanya digoncangkan, nggak peduli orang diurapi Tuhan, nggak diurapi Tuhan, nggak peduli siapa yang hebat, siapa yang apapun pangkatnya, itu semua digoncang, saudara. Tuhan lagi nggak pilih-pilih, semuanya digoncang, ya, nggak ada jaminan yang nggak digoncang, semua digoncang. Tapi orang-orang yang punya bobot kehambaan, orang-orang yang hatinya terus membawa chemistry-nya dengan Tuhan, ya, sekali lagi kehambaan tuh benar-benar humble banget, dia tidak orang yang tidak pernah pusing dengan orang lain, tetapi dia tetap menjaga kerendahan hatinya. Saudara, inilah orang yang selalu dalam perkenanan Tuhan, dan dia selalu lakukan tepat seperti yang Tuhan mau, tanpa peduli kanan kirinya, dan ibaratnya kalau ada borok-borok di sekelilingnya, dia tuh nggak terpengaruh, ya. Tetapi ya, dia tidak terpengaruh, tapi dia juga tidak punya reaksi yang gimana-gimana. Dia menjaga kekudusan Tuhan di seluruh kehidupannya. Ingat, Musa itu tidak menjaga kekudusan Tuhan dengan apa? Kemarahannya. Sampai dia nggak bisa masuk tanah Kanaan. Saudara, orang-orang yang diurapi justru itu sangat berbahaya kalau tidak menjaga emosinya. Emosi itu membuat kekudusan Tuhan tercemari. Loh, kok bisa begitu, Bu? Iya. Orang semakin diurapi Tuhan itu berarti dia akan terus naik ke gunung Tuhan. Ya. Orang yang diurapi Tuhan itu dia harusnya naik ke gunung Tuhan. Orang kalau naik ke gunung Tuhan, ya, sudah otomatis semua beban apapun yang tidak berkenan, yang merintangnya apapun, itu harus sudah lepas semua. Bahkan dia nggak boleh lagi noleh ke bawah. Dia hanya fokus apa kata Tuhan, dengan suara Tuhan. Dia tidak terpengaruh keadaan dunia sekelilingnya, dia nggak terpengaruh karena fokusnya, kecondongannya hanya pada Tuhan. Dan itu yang membuat dia bisa aman, saudara. Kalau sudah naik gunung, lihat-lihat bawah, ya, itu bahaya. Jadi lihat bawah ini bukan bicara hati ya saudara, tetapi fokus, terus perhatiin terus. Wah, ini begini, ini begitu, terus begini. Nih. Akhirnya saudara, banyak penyusupan yang terjadi. Saudara, saya itu orang yang gak pernah dengar kabar begini begitu dari orang lain. Karena memang saya bilang sama Tuhan, saya gak mau dengar Tuhan yang begini begitu. Tapi justru malah saya dengar dari Tuhan. Sekali lagi bukannya gimana-gimana ya saudara ya. Tuhan itu gini loh, kalau dia mendapati orang yang dia bisa percaya kedewasaannya, dia akan ungkapkan semuanya, dia akan buka semuanya. Tapi kalau orang itu dianggap nggak percaya, Tuhan tuh nggak akan bicara, tapi orang tersebut akan dengar dari ya kabar gitu saudara. Nah saudara terkasih, tahu nggak, ini new season ya buat orang-orang yang hatinya tuh menjaga kekudusan Tuhan. Salah satunya menjaga itu apa? Emosinya. Jangan sampai emosinya tuh terpancing, terkamili. Bahkan saudara, sampai ada timbul virus-virus jahat yang ngomongin A, B, C, D. Hati-hati. Siapapun hamba Tuhan yang jatuh, yang apapun saudara, silent. Jangan kotori lidah saudara hanya ngomongin orang. Biar itu menjadi urusannya dengan Tuhan, kita nggak perlu ngomongin siapapun. Ingat ya, kita lagi digoncang nih semuanya. Kenapa kita digoncang? Supaya kita memastikan bobot di dalam kita ini ya benar-benar takut Tuhan, atau cuman abal-abal saudara. Kalau orang memutuskan hatinya takut akan Tuhan,
tidak akan mudah terkamili, terpengaruh dengan apapun situasi kondisi saudara. Karena saudara tahu, saya harus jaga kekudusan Tuhan. Ya, artinya terpengaruh untuk kecewa, marah aja nggak boleh. Apalagi sampai ngeluarin statement begini begitu. Saudara, ya jadi harus hati-hati. Jangan kita ini pada saat kita dalam perhiburan seperti ini, kita lagi doa, wah ngerohnya tuh hebat banget. Tapi lupa jaga kekudusan setelah itu. Hidup ini yang terpenting tuh bukan pada saat kita kumpul ngeroh gini, enggak. Yang penting itu setelah itu loh. Perjalanan step by step, saudara. Hari ke sehari, jam per jam itu yang perlu kita perhatikan. Karena itu ya sirkulasi roh sedang bekerja. Nah ini kalau kita nggak jaga, setiap saluran-saluran spirit yang mengalir dalam kita ada hambatan-hambatan. Ada sesuatu yang terhambat, begitu terhambat itu akan terputus saudara hubungannya. Ya memang nggak gampang sih, tapi itu sekali lagi butuh keputusan, butuh kedewasaan. Ya, karena banyak orang ngeroh itu tapi nggak dewasa. Orang dewasa itu apa sih? Sekali lagi saudara, orang dewasa bisa menjaga kondisi hatinya tetap stabil. Jangan sampai nggak stabil. Mau apapun di depan matanya, dia tetap menjaga hatinya stabil. Karena dia tahu itu semua adalah trik-trik iblis, jebakan-jebakan lembut, jebakan halus untuk apa? Memancing kecewa, marah, emosi, pahit, dan ujungnya engkau akan keluarkan statement menghakimi seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan nanti akan bawa kita dalam hadiratnya. Tuhan akan bawa kita ngalami pribadinya. Tapi Tuhan mau kita bereskan dulu kalau ada sesuatu yang gak beres. Ingat, kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu ya gak murahan, gak comberan. Kita harus hormati Tuhan. Kalau kita mengerti cara bagaimana kita menghormati Tuhan, kita akan berhati-hati saudara. Serius memang tidak gampang. Kita ini bukan cuma bukan cuma membanggakan kita nyanyi nyembah Tuhan. Itu efek aja sih, itu dampak. Kita muji menyembah Tuhan itu cuma dampaknya. Tapi setelah itu loh, bagaimana kita jaga hati kita, kita jaga seluruh panca indera kita, kita jaga komunitas dimanapun kita ada. Adakah kita jadi orang yang membawa pengaruh, bukan dipengaruhi. Stop untuk dipengaruhi. Dan kita harus tahu, kita bergaul dengan siapa, kita dekat dengan siapa, dia punya pengaruh apa. Kita harus tegas di akhir zaman ini. Kalau enggak, waduh, serius. Bukan kita jadi orang yang waktu selalu kudus, enggak juga. Tapi bijaksana. Enggak perlu jadi orang sombong. Ngapain sombong? Kita ini bukan apa-apa kok. Tapi kita harus bisa membatasi diri, memfilter. Karena apa saudara? Saudara tahu nih ya, iblis gak suka anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusannya. Iblis berusaha gimana dia menerobos dengan, bukan dengan cara-cara kasar, cara-cara halus. Lewat siapa? Lewat situasi, orang-orang terdekat, lingkungan, apapun. Iblis berusaha membisikkan halus demi halus sampai ada sesuatu yang mengkamiri, yang merubah, bahkan saudara sampai mengotori. Ya. Saudara kasih, mari paling aman itu kita, buat saya ya prinsipnya, jadi orang yang rendah hati aja dah. Kalau rendah hati itu sudahlah, nggak ada alasan untuk kita ngomong A, B, C, D, E. Justru ketika kita dengar, kita tahu kita ini jadi prihatin. Duh Tuhan, ini mulai melenceng, ini mulai tercuri, ini mulai terkamiri saudara ya. Saudara ya, kalau saudara bisa melihat di alam roh dengan bebas ya, alam roh ini dengan bebas. Iblis itu bukan cuma menghembuskan penyesatan secara doktrin lah apa. Yang iblis hembuskan itu cara pandang kita disesatkan. Cara pandang kita nggak punya cara pandang Tuhan. Cara pandang kita itu selalu cara pandang manusia yang penuh dengan kedagingan, yang penuh dengan kesalahpahaman. Ini yang ngeri. Yang iblis hembuskan itu salah paham. Saudara kalau sudah salah paham, ya itu namanya kan asal konslet saudara, kan ngeri. Hanya ketika melihat salah paham, wah bisa runyam saudara.
Belum salah ucap, baru salah lihat, salah paham. Belum salah ucap, kalau sudah keluarkan salah ucap, ini seperti menciptakan, mendeklarasikan, mematok. Nah, salah ucap, ini ngeri sekali. Berarti sudah apa? Mematraikan kalau sudah salah ucap. Apalagi kalau yang dibahas, yang dibilang, yang ngomongin itu orang yang diurapi Tuhan. Harganya mahal loh nanti, saudara. Serius, jangan sekali-kali mengusik hamba Tuhan. Apalagi dia dicintai Tuhan, dia punya peranan yang sangat besar. Mengerikan sekali. Bukan cuma engkau yang tanggung akibatnya, turunanmu akan tanggung akibatnya. Ingat Saul? Gimana Saul keturunannya? Habis. Saudara, hati-hati. Kita memang harus menjaga hubungan kita, pujian penyembahan kita. Bahkan kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Tapi kita juga harus meningkatkan kesadaran hati untuk selalu jadi orang yang humble. Karena ketika kita sadar kita menjaga kerendahan hati, percayalah kita nggak akan mengusik siapapun. Ya, jadi dikatakan ini adalah orang yang sangat tekun. Bahkan dia ini orang yang dikatakan ya bahwa engkau telah mencobai mereka. Jadi artinya orang yang seperti ini akan menguji si A si B. Dia akan cari informasi, dia akan cari tahu dan bla bla. Ketika didapati informasi yang nggak sesuai dengan ekspektasinya, dia apa? Kecewa. Kok gitu sih? Kok gini sih? Nah, komplain saudara. Dia nggak sadar ketika dia komplain itu, dia sedang komplain sama Tuhan. Siapapun marah, siapapun komplain, apapun itu, reaksi hatimu yang nggak berkenan, engkau sedang marah sama Tuhan. Dan engkau seakan-akan seperti Tuhan. Tuhan aja loh mengampuni kok. Tuhan aja loh murah hati. Lalu ngapain kita jadi menduduki bersaing seperti mau jadi seperti Tuhan? Hanya karena gini loh, karena manusia aneh ya. Mereka yang bikin dosa, kok kita ini bodoh-bodohnya jadi menanggung kutuk dosa orang yang lakukan itu, saudara. Ini ya contoh. Si A bikin dosa, si B ini nggak ngapa-ngapain, dia baik-baik aja. Tapi karena dia lihat si A ini bikin dosa, dia kesel hati, dia mangkel, dia marah. Nah, ini bodoh nggak, saudara? Yang harusnya yang bikin dosa tuh tanggung kutuk, jadi yang nggak bikin dosa harus tanggung kutuk. Hati-hati, saudara. Pandangan kita ini harus hati-hati. Jangan sampai kita terpleset, terjebak dengan apa yang kita lihat. Mata ini harus kita kuduskan setiap hari. Ngeri banget, saudara. Dan saudara tahu di akhir zaman iblis itu terus hembuskan semua yang negatif demi negatif. Ya, istinya akhir zaman ini manusia semakin jahat. Semakin jahat. Bahkan apa? Jadi hamba uang, saudara. Ya memang kelihatannya saudara ya, nggak masalah dengan uang. Tapi ujung-ujungnya yang dikejar semua itu orang yang punya pamor, orang yang punya ini. Itu semua apa sih? Lah kalau orang nggak punya pengaruh yang besar, ujungnya itu apa? Duit. Nggak akan mungkin dikejar manusia. Jarang sekali orang yang kejar manusia, nggak punya sesuatu, saudara. Dia cuma orang yang sederhana, rendah hati, dikejar orang. Langkah, saudara. Kecuali orang yang mengerti hikmat takut akan Tuhan. Pasti yang dikejar ada orang yang punya sesuatunya gitu loh. Makanya manusia jadi kecewa. Makanya jangan kejar manusia, kejar Tuhan. Manusia ya manusia, saudara. Ya, sudah dikatakan dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Kelihatannya nerima, udah nggak apa-apa lah, ya udahlah. Pokoknya aku kan cari Tuhan, aku pelayanan, aku ibadah, aku nggak peduli lah sama gitu. Tapi saudara, kita nggak sadar, ini loh masih nyimpan sesuatu. Apapun yang masih menjadi memori dan membekas tersimpan di batin kita, kita harus pastikan itu udah keluar semua. Nggak boleh ada virus-virus apapun yang mencurigai siapapun yang negatif. Itu kita harus pastikan. Nggak ya, aku nggak mau simpan sesuatu. No. Keluarin semua. Sadar tubuhku adalah bait roh Allah. Di mana yang harus tinggal ini, yang menguasai ini, semua adalah pribadi Tuhan. Nggak boleh ada yang lain. Jaga di situ, saudara.
Ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kadang-kadang kita ini nggak sadar kenapa kita jadi kehilangan Tuhan, kita sampai ngalamin kekeringan, bahkan kehilangan kasih mula-mula, sekalipun aktivitas kita nggak berubah, nggak beda, tetapi yang membedakan adalah kekosongan yang di dalam batin, kosong. Sehingga nanti saudara seperti orang yang tong kosong nyari bunyinya, gembar, tapi Tuhan bilang ini, nggak tahu tuh, itu teriak sama siapa, nyembah sama siapa, aku nggak ngerti, karena aku nggak merasa, ada di situ. Karena apa? Ruang hatinya penuh banget dengan sampah, bahkan ada tuang yang lain, gimana aku masuk, nggak bisa. Kita nggak bisa mengkategorikan sesuatu yang luar biasa, ekspektasi itu sesuai dengan apa yang kita lihat, tapi belajar punya kepala untuk membedakan setiap roh. Gembrang kalau nggak ada Tuhan, bisa nggak? Sangat bisa. Saya nggak bilang di sini enggak loh, di sini oke aja, nggak ada masalah. Jangan terintimidasi ya, no. Saya ini ya sering kali melihat, wah pokoknya sampai, bahasa rohnya tuh sampai tambah kering di telinga ini loh, bukan tambah damai, kering. Nanti deklarasi ini bukan tambah enak didengar, tambah kayaknya itu Tuhan bersama ini. Kamu berisik ya? Iya Tuhan, aku mau muntah. Sampai Tuhan bilang gitu. Kamu berisik ya? Iya, aku mau muntah dengerinnya. Karena apa? Munafik semua itu. Cuma mau dilihat orang hebat. Saudara, ngeri pokoknya. Saya bilang ngeri banget. Bahkan saudara juga, sekarang kan banyak ya ibadah-ibadah online, YouTube, Zoom ya. Tuhan bilang harus berhikmat, memilih. Jangan semua diikutin. Semua yang rame, semua yang mujizat, semua yang spektakuler, belum tentu aku ada di situ. Ngeri nggak saudara? Saya tidak sedang menghakimi siapapun. Tapi kita harus ingat ini akhir zaman. Jangan sampai kita tertipu dengan lihat mujizat, ya, lihat karunia, lihat nubuatan, terus kita langsung yes, percaya. Jangan-jangan ada spirit yang menyusup, saudara. Kita harus tahu. Makanya saudara, hidup ini paling enak. Terus belajar, terus hidup di dalam firman Tuhan. Lekatkan hatimu dengan firman. Renungkan, lakukan, lakukan. Lama-lama itu saudara ya, kapasitas di dagingmu tuh lama-lama berkurang mati. Tetapi yang di roh itu bertambah sampai ujungnya. Saudara, orang nggak lihat lagi dirimu yang lebih menonjol, tapi ada buah-buah roh Tuhan yang lebih menonjol. Ya, orang lihat wibawa Tuhan, orang lihat damai sejahtera Tuhan, orang lihat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Ada ketenangan, ada damai sejahtera walaupun kamu nggak banyak omong. Justru yang terlalu gembar-gembor ini saudara, ngeri sekali. Ya. Jadi apapun saudara, pertama adalah bersihkan hati kita. Pastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengotori hati kita, batin kita, bahkan pastikan panca indera kita. Yang kedua saudara, kita jangan terlalu gampang terobsesi melihat karunia, mujizat apapun lah itu saudara. Kita harus perhatikan, belajar, minta sama Tuhan. Tuhan kasih sayang, ketajaman untuk membedakan setiap roh. Minimal kalau saudara lihat hamba Tuhan yang benar itu, tanda pertama adalah damai sejahtera. Tanda itu damai sejahtera. Asalkan ya, jangan ada sesuatu yang kita sudah belum curiga dapat. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu saudara. Benar-benar hati kita itu di titik nol yang tidak ada sesuatu yang negatif. Kita mengamati. Saya kalau dengar orang khotbah, entah di YouTube atau di apapun ibadah onsite, saya akan perhatikan dia punya spirit. Saya akan perhatikan cara dia menyampaikannya. Kalau itu ketika dilepaskan, bong, kena ke hati, masuk gitu ya. Wah, ini orang benar. Contoh, kalau kita dengar Bu Im khotbah, cuma 1-2 menit, bong, kena apa dia ngomong, bong, kena, terobos langsung di hati saudara.
punya bobot cawan yang sangat mahal dan gak main-main. Apapun beliau, saudara. Ini lagi gak ada pesan sponsor ya, sorry. Gak ada. Saya hampir lama gak pernah komunikasi sama beliau. Tapi gak tahu waktu kemarin kami sabbatical, saya tuh nangis terus, gak ngerti apa yang ditangisin, nangis terus. Dan saya lihat wajah-wajah orang-orang yang lagi ribet ternyata. Ya saya hanya bisa berdoa. Karena iblis sedang mencuri bintang-bintangnya Tuhan. Saudara, hati-hati. Hidupmu itu sedang terancam untuk dicuri sama roh jahat, untuk dijatuhkan. Ya, satu kali saya punya penglihatan orang-orang yang tiup sofa. Saudara, saya jujur ya, semuanya saya ini hari ini mau yang pelayan ini saya mau cancel, bukan karena ada keluarga saya meninggal di Bali. Ya, itu berat banget buat saya. Apa saya mau cancel? Kemarin tuh dari hari Kamis sampai Minggu saya ada pelayanan di GC3 di Spasio. Saya udah mau cancel, udahlah Kamis sampai Minggu biarin, atau Seninnya aja ya saya mau cancel. Saya bilang, Tuhan boleh nggak? Hati saya tuh tanya Tuhan, tambah gelisah. Ya udahlah, saya bilang nggak usah lah, saya bilang gitu. Saya kayak telepon sama saudara, saya bilang, sorry saya nggak bisa. Saya nyelesain ini dulu ya, nanti saya nyusul lah gitu. Kakak mama saya meninggal ya. Saudara terkasih, dan semalam saya nih, Tuhan apa yang mau sampaikan? Tuhan diam, saudara diam, nggak ngomong apapun. Dan tiba-tiba saya lihat yang tadi saya ceritakan semua, dan saya juga melihat peniup-niup shofar. Saudara, spiritnya itu ya, ternyata ada banyak spirit-spirit ya, roh asing, kesombongan, keangkuhan, yang keluar, yang dilepaskan itu spirit kekacauan, bukan hadirat kekudusan Tuhan. Jadi ya hati-hati. Saudara tahu nggak, kalau engkau itu meniup shofar, engkau itu sedang dipakai untuk menyuarakan rohnya Tuhan. Jadi jangan bermain-main dengan peniup shofar. Peniup shofar itu harus banyak mengosongkan dirinya untuk mengisi terus hidupnya dengan Tuhan. Bahkan semakin rendah hati, engkau semakin diurapi. Karena apa? Peniup shofar sekali lagi dia melepaskan spirit Tuhan, otoritas Tuhan, kekudusan Tuhan. Ya, kalau kau sungguh-sungguh nih ya peniup shofar, kau bukan sekadar meniup, tapi kau mengimajinasikan roh Tuhan itu ada di dalam engkau. Sekali tiup, saudara, bang, saudara, ya atmosfer itu akan berubah. Dan peniup shofar itu harus banyak menyembah, harus banyak, supaya dia peka, sensitif dengan apa yang menjadi hati dan perasaannya Tuhan, bahkan pikiran Tuhan. Dan peniup shofar itu adalah spiritnya sensitif, lebih sensitif dari pendoa syafaat. Kenapa saya katakan? Ya, itu nafiri. Nafiri itu menyuarakan kekudusan Tuhan, keagungan Tuhan, bahkan keputusan Tuhan mau apa. Jadi saudara, shofar itu makanya ya, shofar tuh nggak boleh dipakai ganti-gantian, karena itu identik dengan pribadi orang itu, dan dia punya perjanjian dengan Tuhan dan sesuai dengan pengalaman demi pengalaman perjalanan dia dengan Tuhan. Jadi nggak boleh pinjam shofar yang tukar-tukar, tuh nggak boleh. Pengaruh spiritnya nanti habis ditiup sapa itu nggak boleh, terkamiri. Kalau tempat kami nggak boleh. Shofar punya siapa dipakai siapa, nggak boleh tukar-tukar. Bukan kita mengkultuskan, karena itu ada perjanjian roh, ada perjanjian di batin kita dengan apa yang kita lakukan sama Tuhan. Dan shofar kita itu adalah sarana membantu kita menyuarakan apa yang Tuhan mau. Jadi saudara terkasih, mari, shofar itu juga kita perlu jaga, perlu rawat. Bukan dikultuskan, tapi kita tahu dia partner kita. Dia partner kita. Dan sering-sering angkat shofar saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, kuserahkan ini senjata yang kau percayakan. Kuduskan, urapi Tuhan. Bahkan lewat apa yang saya tiup ini,
membuat saya menangkap yang ilahi, membuat saya mengerti gelombang-gelombang apa yang sedang kau lepaskan. Ya, saudara belajar setiap pujian yang seperti apa, melepasinya berapa kali. Setiap pujian seperti apa, melepasinya berapa kali. Harus belajar punya kepekaan di situ. Ketika itu peka, pasti itu tepat. Ketika itu tepat, terjadi gelombang atmosfer Roh Kudus. Ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ketiupan shofar. Tapi saya percaya satu hal yang saya mau sampaikan. Tuhan bilang gini, kamu lihat setiap mereka yang datang, aku yang menentukan mereka itu datang. Dan saya nggak nyangka segini banyak nih. Biasanya nggak segini banyak ya Bu ya. Sentosa. Jadi sama ibunya, sama istrinya sangat jadi partner hati saya. Jadi saudara terkasih, ya. Saya tadi di perjalanan saya bilang, Idris, kamu jangan main-main ya. Jangan coba-coba ganggu perjalanan kami. Saya bilang, saya aja mau gagal kali ini gak bisa. Kamu coba main-main halangi iblis. Habis kamu nanti. Saudara, makanya Tuhan bilang ini, cut dulu. Jangan masuk lagi ke penyembahan. Beresin dulu hatinya. Beresin, kita hormatin Tuhan. Masing-masing hormati Tuhan dan inginkan Tuhan. Politik saat ini katakan, Tuhan aku mau ketemu Engkau. Aku mau ketemu Engkau Tuhan. Bahwa hidupku punya pengalaman pribadi, bukan untuk kegagahan, tapi buat aku lebih mengalami dan mencintaimu. Aku mau geloramu, aku mau hatimu, aku mau seperti Daud, di mana Daud itu sepanjang hidupnya, sekalipun ada kekurangan, dia berkenan banget sampai Tuhan harus menetapkan keturunan-keturunan Daud untuk tetap masuk dalam perjanjian kemuliaan Tuhan. Bayangin, Daud punya pengaruh yang sangat luar biasa sampai keturunan demi keturunan, saudara. Kalau kita menjadi orang yang berkenan sama Tuhan, sudahlah saudara, gak usah takut keturunan kita. Serius, gak perlu takut anak-anak kita. Firman Tuhan, anak cucu orang keturunan benar gak akan meminta-minta, bahkan akan memiutangi. Kondisi dunia mau apapun silahkan tergoncang, tapi Yesus di dalamku tidak tergoncang. Saudara punya kepastian untuk kau masuk, tenggelamkan dirimu di dalam hadirat Tuhan dengan menjaga hati, jangan sampai terkamili. Saudara percayalah, semua tidak ada rekayasa manusia, tapi rekayasa Tuhan. Ketika Tuhan bawa engkau di tempat A, di tempat B, di tempat C, bukan salah situasi mereka, tapi sengaja Tuhan bawa engkau ke tempat itu supaya Tuhan mau lihat reaksimu, supaya Tuhan murnikan hatimu, supaya Tuhan tetapkan apakah hatimu tetap condong kepadaku atau kau gampang terpengaruh dengan yang lain. Dan satu hal yang Tuhan mau, sekalipun kau bukan siapa-siapa anak, satu kali aku bisa bawa engkau berdiri mempengaruhi semuanya. Jadi saudara, nggak usah jadi orang yang minder, tapi harus rendah hati. Karena Tuhan bisa pakai apapun hidupmu. Ya, jadi kalau saudara dibawa pada Tuhan situasi yang paling nggak enak, kacau balau apapun, kalau Tuhan nggak bilang keluar dari situ, jangan keluar. Karena ketika saudara keluar, seperti sekolah belum selesai, saudara sudah kabur, nggak selesai, nggak tamat sekolahnya saudara, dan nggak dapat ijazahnya. Udah biarin aja, mau kacau, mau balau, tetap saudara jaga hati. Bahkan katakan, Tuhan, apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku lakukan? Kalau sudah ke rumah Tuhan, sudah pelayanan, sudah dibawa kemanapun, jangan bilang gini loh, apa yang aku bisa dapat dari sini? Keliru. Apa yang aku bisa lakukan untuk tempat ini, untuk rumah Tuhan? Jangan tanya apa yang kau dapat, apa yang bisa kau lakukan. Itu hamba. Jangan jadi orang-orang perampok yang selalu minta, aku dapat apa di sini? Tapi apa yang aku bisa lakukan di tempat ini? Ya, saudara, ayo dewasa.
Jangan kekanak-kanakan. Orang itu kalau dewasa nggak akan ada komplain kok saudara. Ya, orang dewasa nggak ada komplain. Justru yang komplain aja itu anak-anak. Anak-anak tuh kalau nggak cocok dikit, nggak nyaman, nggak apa, teriak, saudara. Tapi kalau orang dewasa, begitu sesuatu nggak aman, nggak nyaman, dia diam, dia mengamati. Ini ada apa sih? Ini kenapa? Dan dia mencari apa? Solusinya. Jadi Bapak Ibu terkasih, mohon maaf ya, handphone itu tolong di silent ya, supaya tidak mengganggu atmosfer hadirat Tuhan. Jadi saudara terkasih, ini semua kategori orang yang sebetulnya sudah dewasa rohaninya. Tapi Tuhan katakan, justru engkau sudah dewasa, engkau lebih bisa menjaga hatimu, menjaga hidupmu, karena engkau itu sudah di gunung, bukan di bawah. Kalau saudara masih di kaki gunung, jatuh kepleset jebret, bisa bangun. Tapi kalau saudara di atas gunung mau jatuh, ya masuk jurang saudara, nggak bisa bangkit. Ingat, Tuhan sudah bawa saudara naik ke gunung. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menutupi hidupmu, engkau akan dipuaskan dengan hadiratnya. Jadi jangan sampai melihat ke bawah, melihat kemana-mana, ngelenceran, fokusnya enggak satu arah. Hanya ketika kau satu arah dengan Tuhan, engkau tidak akan terus terganggu untuk yang di bawah. Engkau akan terus dibawa naik dan dibawa naik dan dibawa naik. Sekali lagi, orang yang sudah naik dalam hadirat Tuhan, di tempat kudus Tuhan, jangan sampai mudah terkecoh dengan tidak menjaga hatinya. Karena ketika kau jatuh, engkau masuk jurang, engkau nggak akan bisa bangkit. Bukan nggak bisa bangkit bagaimana, secara roh engkau nggak sama lagi. Nggak sama lagi. Maaf ya, ini contoh aja. Sekali lagi saya nggak ngomongin orang. Contoh-contoh yang gampang kita bisa lihat. Saudara tahu kan Benny Hinn kayak apa hebatnya dulu ya? Waduh, saya waktu tahun berapa tuh di Ancol, itu beratus-ratus kilo orang itu sampai berani sampai tidur di jalan-jalan hanya untuk dapetin kayak beliau. Tapi sekarang sebangkit-bangkitnya beliau nggak bisa seperti itu. Itu Tuhan ingatkan terus di hati saya, ingatkan sama hamba-hambaku. Memang buat kok, ya udahlah jatuh. Tapi Tuhan katakan, ketika kau jatuh, nak, seberjuang apapun, kau nggak bisa seperti dulu. Karena apa? Tuhan bilang kamu nggak bisa dipercaya. Jangan sampai kita nggak bisa dipercaya Tuhan ya. Ingat, bukan cuma buat kita. Kita punya keturunan-keturunan yang harus kita wariskan. Wariskan yang ilahi, itu tanggung jawab kita loh. Saudara. Dan Tuhan itu kalau sampai menunjuk kita menjadi bintangnya, saudara, itu Tuhan sudah materaikan hatinya di dalam hati kita. Dia sudah mengukirkan cintanya kepada kita. Jangan sampai kita kecewakan Tuhan. Ya memang bukan dengan gagah kuat kita, justru karena kita tahu kita ini banyak kelemahan, makanya harus melekat dengan Tuhan, melekat dengan firman. Nggak bisa kita nggak bergaul dengan firman Tuhan. Maaf kata saya di sini ya, banyak orang yang nggak bergaul dengan firman loh. Maaf ya Bapak Ibu, cuma suka ngerohnya, tapi nggak punya kekuatan pondasi firman, makanya gampang jatuh. Saudara harus bergaul dengan firman. Bergaul dengan firman, nggak boleh pakai iPad, nggak boleh pakai handphone, pakai Alkitab. Supaya sakral, supaya jaga kekudusan, supaya tidak ada lagi yang menghalangi dan mengganggu konsentrasi saudara. Dan ketika ada satu rema, itu menjadi perjanjian dan saudara bisa mencoret di situ dan ini perjanjianku dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tulisnya di handphone, Tuhan bilang nggak sah, nak, sorry, nggak sah. Hanya buku perjanjian itu. Ketika engkau terus setiap kali kau punya rema, engkau mencatat itu ukiran
ukiran perjalananmu dengan aku. Itu ukiran perjanjian hatimu dengan aku, dan di roh gak ada yang bisa menggugatnya. Kalau di handphone, iblis bisa curi loh. Data-data semua bisa hilang, iblis bisa curi. Tapi kalau di situ, sampai kok nggak ada, Alkitab itu ada, itu perjanjian dan anakmu bisa mewarisi terus-menerus. Makanya saudara, iblis itu ambil semua anak-anak Tuhan supaya nggak pakai Alkitab. Itu salah satunya targetnya, supaya anak-anak Tuhan sudah kehilangan perjanjiannya dengan Tuhan. Bahkan setiap kali mau konsentrasi terus diganggu terus fokusnya. Sehingga mereka kehilangan benih-benih Tuhan. Kalau sudah nggak punya benihnya Tuhan, iblis mah gampang banget. Karena anak Tuhan sudah nggak punya benih roh Tuhan, kosong, makanya dibabat habis, saudara. Jangan dikira orang kalau pakai handphone, saya berani potong jari saya. Nggak bisa orang 100% fokus, saudara. Yang pakai Alkitab aja masih bisa kemana-mana pikirannya kok, hatinya masih bisa keluyuran, apalagi pakai handphone. Kecuali engkau orang yang sudah benar-benar bisa mengendalikan apapun. Tapi itu tetap butuh Tuhan. Jangan pernah mencobai diri sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan ingatkan buat setiap kita. Seperti tadi saya bilang, setiap mereka yang datang, aku yang mau mereka datang. Aku yang menarik mereka datang. Dan saya kaget, banyak banget. Sejujurnya hati saya nangis. Nangisnya apa? Terima kasih sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, yuk kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Yang selanjutnya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kenapa di sini dikatakan kita sudah begitu jatuh, saudara? Saudara, hidup ini kalau nggak punya kasih berarti hamba. Nggak ada cinta, hamba. Kalau sudah hamba berarti apa? Kebekuan. Kalau sudah kebekuan berarti kematian. Dia, ketika kita nggak ada kasih, berarti detik itu roh kita mati, saudara. Percayalah. Kita mau ngomong apapun, nyembah kayak apapun, nggak ada kasih, terus bilang kosong. Mati roh kita. Jangan dibiarkan kalau kita sudah kehilangan kasih mula-mula, terus kita anggap itu enteng, remeh, ya udah nggak apa-apa. Jangan. Kembalikan kasih mula-mula itu dengan mengejar Tuhan sungguh-sungguh. Serius. Kecuali memang ada orang-orang yang Tuhan bawa proses demi proses, lembah demi lembah, ya memang Tuhan sengaja matikan itu, saudara. Untuk apa? Memurnikan hatinya, untuk mempertajam imannya. Apakah dia percaya bahwa Tuhan masih bersama dia? Tapi kalau kita kehilangan kasih mula-mula karena kita bikin celah, ya kita harus bereskan, kita harus kejar, kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan, dan berapapun tuh harganya. Karena Tuhan itu Tuhan yang gak bisa kita manipulasi, gak bisa kita main-mainkan. Dia mau lihat seberapa kau serius, seberapa kau rindu, seberapa dalam kau. Tuhan hanya memberikan sesuatu kepada orang yang dimana hatinya serius dengan dia. Serius. Sama, gak mungkin ke saudara kawin dengan orang yang gak serius. Demikian juga Tuhan, dia mau memberikan hatinya ketika didapati orang itu serius mengasihi dia. Belum tahap mencintai lo, baru mengasihi. Dan Tuhan mau dipertunangkan kalau dilihat orang itu punya bobot cinta sama Tuhan. Artinya cinta itu ya, udahlah, mau kanan kiri, mau ke belakang, ribut, bidang, pokoknya aku tak lihat Tuhan. Aku tetap sama, ya, kapasitas hatiku, indikasiku tetap sama, nggak berubah, bahkan lebih dan lebih. Ya, kenapa saudara terkasih? Ingat, akan ada banyak kejatuhan hamba Tuhan, gereja Tuhan. Bintang-bintang Tuhan sebentar lagi, nggak sampai tahun depan, saudara akan dengar kejatuhan demi kejatuhan, apalagi tahun depan. Jadi saudara, kalau malam hari ini saudara diingatkan Tuhan, engkau orang yang ditarik Tuhan, diluputkan.
Teko respon. Kalau nggak respon ya nggak tahu. Respon. Kita harusnya nyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Saudara, orang yang ditarik Tuhan, diselamatkan Tuhan. Karena apa? Dia biji mata Tuhan. Tuhan cinta sama hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ingat, kita kehilangan kasih mula-mula, nggak boleh kita biarkan. Kalau dirasa udah kering, Tuhan, kok kering ya Tuhan? Nah, kalau kekeringan itu karena kita punya salah, kita punya celah, ayo cepat bereskan. Jangan respon dengan apa yang bisa katakan sejauh kita mau berjuang terus membereskan dan mencari Tuhan. Ya udah, cukup saudara, nggak usah terintimidasi. Kecuali kalau kita nggak bereaksi, kita biarin, kita cuek, kita kenggong, nah itu kita dosa. Ya, sejauh kita mau berjuang, itu berarti bukan Tuhan nggak respon, tapi Tuhan lagi mendidik kita, punya keseriusan, punya harga yang dibayar untuk sebuah pemulihan hati, supaya ketika nanti kita mendapatkannya lagi, kita nggak meremehkan, kita nggak nanggap itu sembarangan. Kita akan jaga benar-benar. Yang kedua, itu kalau misalkan tadi saya bilang, kecuali pada orang yang Tuhan itu lagi khusus untuk apa, dia ditaruh di pengasingan sampai ya ibarat Yusuf tuh masuk di penjara, nggak ada cahaya, semua gelap. Tapi Tuhan sedang berurusan dengan dia. Itu beda. Itu maunya Tuhan, bukan karena celah manusia. Ya nggak apa-apa. Tandanya apa sih? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi mari Bapak Ibu terkasih, hati-hati, waspada. Jangan sampai kita jadi bintang yang jatuh. Tapi biarlah kita menjadi pelita yang terus tetap menyala. Ingat, Tuhan nggak cari minyak, Tuhan cari pelitanya, cari cahayanya. Karena banyak minyak tapi tidak mengeluarkan cahaya, itu percuma. Banyak orang merasa diurapi, dirinya diurapi, tapi tidak bercahaya, tidak berdampak. Tuhan bilang gini, percuma urapanmu itu. Bahkan minyaknya apa? Iblis yang pakai, bukan Tuhan yang pakai. Untuk apa? Membakar sesamanya. Bayangin, bukan untuk minyak, bukan untuk ngeluarin cahaya, tapi untuk ngebakar semua anak Tuhan. Nah, ini gila nggak ini? Ini namanya hidup yang dipakai Lucifer, dipakai oleh Isabel, saudara. Minyak yang tadinya Tuhan percayakan dalam hidupnya karena dia mengalami proses dan sampai dia menghasilkan minyak, itu Tuhan percayakan pengurapan. Bukan minyak itu digunakan untuk Tuhan, tapi dipakai untuk iblis, bikin gembar-gembor, ya, gosip lah, kekacauan, kemarahan, ya. Ngeri saudara, itu berarti minyakmu sedang dipakai setan. Tapi kalau minyak yang dipakai Tuhan, dia akan bercahaya, menerangi orang-orang yang lagi emosi, lagi putus asa, lagi terpuruk. Ketika kehadiranmu itu ada cahaya, ada damai sejahtera. Tiba-tiba dia bangkit, berarti engkau sedang bercahaya. Tapi kalau kehadiranmu malah bikin suasana panas, engkau sedang dipakai roh jahat. Itu aja tolak ukurnya saudara. Dan kita kalau ketemu orang seperti itu, kita doakan. Pelan-pelan kita sentuh, pelan-pelan kita bawa ke Tuhan. Jangan dihakimi. Jangan bilang gini, kata Bu Winda itu ya, kalau minyakmu sampai mengeluarkan api dan membakar emosi semua orang, berarti kamu dipakai setan. Gak usah begitu juga saudara. Nanti dia tambah semakin kebakar saudara ya. Tapi kau jadi orang yang ketika kau mengerti, kasihan ini, padahal dia ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi sedang dicuri sama roh jahat. Jadi bagaimana bisa menyentuh dia, orang yang lagi dipakai roh jahat? Saudara nggak bisa sejajar dengan dia. Saudara harus lebih merendahkan diri seperti orang blokon ya. Nggak apa-apa. Kalau mau nyelamatin orang-orang yang hebat, saudara nggak bisa duduk sejajar berdiri secara dia, bisa dipukul nanti saudara. Tapi bagaimana saudara menundukkan dirimu, merendahkan dirimu, melayani dia seakan-akan, oh iya kamu tuh baik loh, kamu gini, support dulu. Saya lihat kamu dipakai Tuhan luar biasa.
ketika dia merasa senang dan buka hati, mulai pelan-pelan masuk. Jangan dihakimi. Kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati untuk membawa kembali orang yang salah jalan. Apapun hasilnya nanti bukan urusan kita, tapi di mata Tuhan Engkau hamba yang baik dan setia, karena kita punya belas kasih. Ya, makanya jangan merasa bangga kalau sudah dipakai hebat, terkenal, bla bla. Justru semakin di atas, semakin terkenal, aduh, semakin jujur, takut saudara, ngeri. Makanya benar-benar harus melekat sama Tuhan deh. Karena apa? Semakin di atas, anginnya semakin juga mengerikan. Jangan tambah sombong sampai nggak bisa dengar teguran, gampang tersinggung. Waduh, kalau orang sudah gampang tersinggung ini loh, Tuhan bilang ini, lah kalau dia udah gampang tersinggung mau ngomong apa lagi? Lawang dia sudah jadi seperti Tuhan. Ya, saudara hati-hati dengan orang tersinggung loh. Kelihatannya sepele, tapi Tuhan bilang itu lebih gila dari roh kesombongan. Jangan mudah tersinggung. Kalau memang itu kena atau nggak benar pun, terima aja. Percayalah, tidak ada sesuatu yang tidak tanpa seizin Tuhan kok. Nggak ada yang namanya kebetulan. Kadang mungkin Tuhan uji kita. Sekalipun yang dia ngomong tuh nggak benar, kadang Tuhan uji. Kalau memang itu nggak benar, kamu marah nggak? Kalau masih ada marah berarti kamu masih panas. Ya, artinya masih emosi sumbu pendek, saudara. Tapi kalau kamu nggak ngaruh, ya nanti saya berubah ya, terima kasih ya. Walaupun di dalam kamu tuh nggak ada masalah sih sebetulnya. Tuhan mau uji, Tuhan mau uji kita. Dan Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ketika engkau dihakimi, tetapi di dalammu tuh nggak ada masalah dan kau bisa terima itu, Tuhan menikmati bau harum mawar Shalom di hidupmu. Biarkan hari-hari ini Tuhan menikmati penyembahanmu, menikmati hidupmu. Biarkan dia menghirup segar nafas-nafas di rohmu. Lewat apapun itu. Kalau cuma nyanyian pujian, nggak jamin. Tapi ketika kau diperlakukan, kau diberhadapan sesuatu, kau tetap menikmati. Kau tetap bersyukur, kau tetap ikhlaskan semua, dan kau tetap merendahkan hati. Itu saudara, korban yang sangat berkenan sama Tuhan. Karena hanya dia yang nikmati, nggak ada yang lain. Dan kau tetap berkata, Tuhan kau baik. Wow, keren. Saudara, sadar ya, ketika kita tuh menang dalam apapun, jubah itu diganti. Serius, waktu saya sabbatical, ternyata Tuhan itu demen banget loh, gantiin kita jubah loh. Saya ini sampai merinding saudara. Setiap kali kita lulus dalam ujian, dia kasih jubah yang baru. Setiap kita lulus, dia kasih jubah yang baru. Dan kadang-kadang Tuhan bilang ini, jubah ini sudah gak layak buat kamu nak. Aku kasih kamu jubah yang lebih baik. Kalau orang seperti beli baju baru itu loh ya, biasa kan cewek-cewek dan ibu-ibu senang banget bajunya selemari masih kurang, 2 lemari masih kurang, 1 kamar. Jangankan baju, sepatu aja bisa sampai puluhan, sampai ratusan. Suka kan yang baru? Tuhan bilang gini, aku bisa lebih kasih yang baru. Serius saudara, ketika saudara memenangkan setiap apapun dan Tuhan senang nih ya, wah dia langsung, bukan dia suruh malaikat pakaikan, dia sendiri pakaikan saudara. Karena dia bangga, dia senang, dia menikmati, bahkan satu dia peluk saudara sambil nangis. Karena Tuhan bilang gini, karena di akhir zaman ini langkah orang yang mau seirama sehati dengan aku. Dan Tuhan sedang menawarkan jubah-jubah itu saudara. Dan jujur ya, saya lihat itu jubah itu sudah banyak di atas saudara, banyak banget. Dia tidak akan pakaikan 1-2. Tergantung kau punya kapasitas seberapa kau rindu, seberapa kau mau dengan Tuhan, seberapa kau tulus. Dia akan berikan jubah itu terus dan terus dan terus. Sampai semua malaikat berkata, aku siap jadi hambamu. Wow. Hamba yang melayani bukan hidupmu, aku layani keluargamu, anak-anakmu. Aku siap melayani. Malaikat
langsung sujud lihat saudara. Wah, serius, saya lihat ini di sini. Saudara tahu, Tuhan sudah hadir di sini. Dihadirkan banyak malaikat sudah bawa jubah-jubah itu. Dan orang-orang kudus ada berkeliling di sini. Dan dia berkata, aku akan mengajari orang-orang yang punya kehausan. Ada Petrus di sini, ada Paulus di sini, ada Silas, ada Daniel, ada Daud di sini, ada Ruth, ada Esther. Itulah orang-orang kudus, saudara. Roh mereka akan mengajari kepada siapa yang mereka merindukan untuk belajar. Contoh, aku mau belajar punya hati yang militan seperti Petrus. Aku mau punya hati yang militan seperti Ruth di dalam pengabdiannya. Aku mau seperti Esther, gak pusingkan apapun mahkota, tahta, bahkan tongkat raja sekalipun disodorkan. Aku cuma berkata, aku ingin menyenangkan raja. Apa yang kau rindukan sore hari ini? Mari saudara, siapkan hatimu. Izinkan Tuhan mulai berkarya. Saudara yang punya shofar juga, siapkan shofarmu. Katakan, Tuhan, aku mau kau putuskan shofar-shofarku ini, Tuhan. Mulai detik saat ini aku putuskan, aku tidak akan lakukan apapun tanpamu. Aku akan mendengar setiap suaramu, perintahmu, setiap ketetapanmu. Ajari aku mengerti ritme-ritme yang kau mau untuk aku lakukan. Ketika aku melepaskan suara shofar itu, ada gelombang-gelombang surga yang turun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kiara barasi gini. Saya minta mimbar boleh dikembalikan ke atas. Kita akan siapkan hati. Kiara barasi, Tuhan sudah nggak sabar mau ketemu saudara. Dia sudah nggak sabar mau face to face dengan saudara. Bebaskan dirimu, kau boleh berdiri, kau boleh duduk, kau boleh tersungkur. Bebaskan dirimu, bebaskan dirimu. Kiara patakara para sekinaralamu, kiara bayara sekinaralamu, kiara bayara. Saudara boleh maju ke depan, silakan bebaskan apa, bagaimana Roh Kudus menggerakkan, kau bebaskan. Kiara takara mayara se. Tuhan mau saudara maju ke depan. Saya lihat
ada di depan ini tata Tuhan, saudara. Datang menghampiri tataku. Datang menghampiri tataku. Aku mengundangmu. Apapun keberadaanmu, itu gak jadi masalah buatku. Karena aku akan mengenakan kepadamu hati yang baru. Hati yang baru. Hati yang baru. Yuk alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Masing-masing ada kekudusan Tuhan di tempat ini. Ada kekudusan Tuhan di tempat ini. Tiada bayar asing, tiada barasing. Masing-masing bergaul karib dengan Tuhan. Buka hatimu, bicara hati ke hati dengan Tuhan. Bicara hati ke hati dengan Tuhan. Raja di atas segala raja, Dia hadir di sini. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya Wajah